Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat semuanya. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Selamat mudah-mudahan Bapak Ibu semua ada dalam kondisi sehat walafiat. Tepuk tangan dong buat kita semua yang hadir di sini untuk acara yang sudah lama kita tunggu-tunggu ini, yaitu peluncuran Rapor Pendidikan Indonesia. Bapak Ibu yang saya hormati, kita berbincang-bincang sedikit, tadi udah panjang sekali ya, paparan dari Pak Nino, dari Pak Ami, terkait apa sih rapor pendidikan Indonesia dan kenapa ini penting, terutama dalam, tadi Pak Ami menggambarkan, ini merupakan sebuah data yang bisa membantu kita untuk mencapai Indonesia emas. Jadi berpikir itu bukan hanya untuk setahun 2 tahun, tapi berpikirnya itu sampai 2045 nih, atau beyond, dan seterusnya gitu ya. Nah, sebelumnya Kemendikbudristek itu sudah mengeluarkan rapor pendidikan juga, tapi versinya itu versi satuan pendidikan dan juga versi untuk pemerintah daerah. Sekarang ini ada rapor pendidikan Indonesia versi publik. Tadi Pak Nino sudah menyampaikan, ternyata rapor pendidikan untuk pemerintah daerah itu sudah digunakan 100% ya, diakses 100% oleh pemerintah daerah, dan juga untuk satuan pendidikan itu sudah 74% ya Pak Nino. Ini merupakan hal yang sangat baik karena ini membantu kita untuk melihat data, kemudian kita melakukan perencanaan dan membenahi sistem pendidikan kita dengan lebih berbasis pada data. Jadi nggak asal merencanakan dan menganggarkan, tapi juga melihat dengan data dan apa yang betul-betul dibutuhkan. Nah, tentunya dengan rapor pendidikan Indonesia ini kita akan berbincang-bincang, semua punya peran, publik punya peran, orang tua punya peran, bagaimana nanti bisa membantu mendorong pembenahan pendidikan di Indonesia. Nah, saya akan izin memperkenalkan para narasumber kita yang super-super keren ini. Pertama tentunya nggak usah perkenal lama-lama, bosnya rapor pendidikan Bapak Ibu semua. Tepuk tangan buat Pak Anindito Aditomo, Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan. Apa kabar Pak Nino? Alhamdulillah sehat Pak Iwan. Sehat ya? Sehat juga. Kayaknya gembira banget di pagi ini. Ya, penuh agak senyum. glowing kayaknya gitu. Baik, selanjutnya Bapak Dr. Muhammad Muhsin, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri. Tepuk tangan Bapak Ibu buat Pak Kepala Dinas kita. Jauh ya Pak perjalanan ke sini tadi malam? Ya lumayan. Kediri ke sini berapa lama Pak? 1 jam penerbangan. Oh 1 jam penerbangan, oh cepat. Tetapi yang dari Kediri ke Surabaya lebih lama. Oh berapa lama Pak? Kalau Kediri ke Surabaya? 3 jam? Ya. Oh lebih lama ke Surabaya naik pesawat, tapi ke Jakarta cuma 1 jam. Baik. Semoga tetap sehat-sehat Pak ya, walaupun perjalanan jauh kemarin. Baik. Kemudian ada Profesor Anita Lee, Guru Besar Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Tepuk tangan buat Prof. Anita. Apa kabar Bu Anita? Baik, selamat pagi Pak Iwan, selamat pagi Ibu Bapak. Selamat pagi. Bu Anita juga dari Surabaya ya tadi? Surabaya. Oke, baik. Berarti juga 1 jam tapi nggak perjalanan darat ya, langsung ke bandara. Kalau Ibu Anita dekat dari bandaranya. Dan tentunya ini last but not least, Ibu Zulfa Maulida, Kepala SD Islam Al-Alaq Bekasi. Tepuk tangan buat Ibu Zulfa, Bapak Ibu. Nah ini, Pak Iwan. Waalaikumsalam. Kalau ini usernya banget ya sebagai rapor pendidikan ya. Baik. Nah Bapak Ibu kita akan berbincang-bincang dengan narasumber kita ini dan kemudian juga nanti apa sih pengalaman mereka. Saya akan mulai dulu dengan Pak Muhsin dan mungkin juga Bu Zulfa ya. Ini saya tadi mendengar bahwa rapor pendidikan itu sudah digunakan oleh pemerintah daerah ya Pak. Nah mungkin Pak Muhsin bisa cerita apa sih yang sudah Bapak lakukan, terutama kan kita baru meluncurkan versi terbaru ya Pak, Juli kemarin untuk pemerintah daerah itu, di mana kita membuat, kita kadang-kadang dengan pemerintah daerah ini Bapak Ibu agak sedikit ada kerumitan, karena kadang-kadang kalau kita nggak ngobrol sama Kementerian Dalam Negeri, itu nanti bahasanya beda. Ini kalau laporan buat Kemendikbud sama Kemendagri itu harus beda-beda gitu ya. Nah kita kemarin itu mensinkronkan dengan standar pelayanan minimum.
bahkan ada dibikin yang prioritas sehingga memudahkan untuk daerah melihat apa sih yang perlu dibenahi. Nah pengalaman Pak Muhsin sendiri gimana yang buat yang rapor pendidikan versi daerah? Silakan Pak. Matur suwun Pak Dirjen. Jadi berangkat dari kegiatan yang diselenggarakan di Surabaya Juli pertengahan. Ya. Insya Allah yang buka Pak Dirjen waktu itu. Oh saya ya. Rapor, ya. Jadi kami baru tahu bahwa rapor pendidikan Satuan Pendidikan di Kabupaten Kediri, kemudian rapor pendidikan daerah seperti itu gitu ya. Iya. Padahal anggaran ini kan berjalan. Anggaran berjalan, iya. Dan Pak Dirjen waktu itu menyampaikan, mau nggak mau, ya, suka nggak suka, setelah pulang dari ini, semua pemangku kebijakan ya, waktu itu yang diundang sekretaris dinas dan saya waktu itu masih sekretaris dinas, besok langsung bekerja. Ya. Kami langsung melapor pimpinan dan pimpinan juga melapor Mas Bupati saat itu, dan istilah Jawanya diiyani gitu. Silahkan. Gitu. Silahkan, oke. Nah, setelah itu 2 hari berikutnya kami mengumpulkan semua kepala sekolah, semua kabid, PPTK, PPK untuk menyesuaikan semua perencanaan yang sudah sandingkan dengan rapor pendidikan yang saya bawa dari Surabaya. Iya, dikumpulkan semuanya Pak. Dikumpulkan semua. Kemudian kita tindak lanjuti semua satuan pendidikan kita dampingi satu persatu. Satu persatu. Kepala sekolah, operator menyandingkan rapor pendidikan satuan pendidikan dengan rencana yang sudah dibuat. Rencana. Semuanya harus disesuaikan. Tetapi karena waktu itu masih awal-awal Bapak Ibu, kami nggak berani harus semuanya. Sesuai kemampuan sekolah. Misalnya 20% bisa disesuaikan, 25, 20 itu. Kalau bisa separuh lebih bagus. Syukur-syukur semua. Syukur-syukur semua. Dan Juli itu kita sudah bekerja terus. Peningkatan kapasitas pendidik, kemudian tenaga kependidikan kita lakukan. Bentuk penyesuaiannya karena anggaran ini sudah jalan, penyesuaian pada substansi materi pelatihan. Substansi materi pelatihan. Kita sesuaikan semuanya dengan kondisi yang ada di rapor pendidikan daerah. Judulnya tidak apa-apa seperti. Saya potong sebenarnya Pak. Jadi itu ada yang indikator itu kan ada warna merah, kuning, hijau Pak ya. Apakah maksud Bapak tadi difokuskan misalnya sekolah sesuai kemampuan 20% yang fokus ke merah? Oke. Yang kabupaten juga gitu, yang merah. Yang merah. Dahulukan. Judulnya beda, isinya itu. Gitu. Iya. Jadi waktu itu seperti itu. Oke. Sampai pada akhirnya semua sekolah bisa melakukan penyesuaian. Pelan-pelan menyesuaikan. Dan saat ini sudah tidak ada masalah ketika ada pengesahan rencana sekolah sudah. Kita nggak perlu neliti-neliti lagi mana rapotnya, mana perencanaannya itu. Mereka sudah sesuai. Biasa. Baik. Jadi ini awal-awal yang kalau Pak Dirjen waktu itu nggak maksa kami, mungkin belum seperti ini. Untung Pak Dirjen malam-malam itu maksa gitu. Mau nggak mau, suka nggak suka harus dimulai dari sekarang. Matur suwun Pak Dirjen. Baik, makasih tepuk tangan buat Pak Kadis kita, Pak Muhsin dari Kabupaten Kediri. Kalau Bu Zulfa gimana pengalamannya? Ini unik ya, Ibu Zulfa adalah kepala sekolah dasar swasta. Betul. Iya kan? Betul Pak Iwan. Nah, apa nih pengalamannya dalam menggunakan rapor pendidikan versi Satuan Pendidikan yang terbaru ya Bu, yang baru rilis bulan Mei ya? Iya, betul Pak. Silakan Baik. Bu. Pak Iwan, Pak Nino, Bapak Ibu semua mohon izin saya Zulfa Maulida untuk berbagi. Jadi gini Pak Iwan, waktu awal buka rapor itu kita surprise. Karena saya waktu itu udah siap mendownload Excel. Ternyata loh tampilannya beda. Loh kenapa Ibu pikirnya Excel? Tahun lalu kan Excel. Oh tahun lalu 2022 Excel. kan Excel Pak. Jadi tadinya kita udah siap mengunduh, pas lihat deh, loh tahun ini kalau kata anak zaman now kece badai gitu Pak Iwan. Tampilannya bagus di awal, ada 6 indikator. Tapi ya lagi-lagi ya karena baru, oh ini tuh yang mana ya gitu. Akhirnya kita ngoprek dan waktu itu tuh langsung
hampir sujud syukur gitu. Wah, alhamdulillah, Masya Allah. Segitunya Kenapa? banget, Bu. Karena Seru banget. rapot kami hijau semua, Pak Iwan. Semuanya hijau? Semuanya hijau, Wow. Masya Allah. Alhamdulillah saya Alhamdulillah. langsung bilang sama guru-guru, aduh Masya Allah makasih ya teman-teman, fighting Tunggu, gitu-gitu. Bu, hijau itu tahun sebelumnya gimana? Nah, tahun sebelumnya Pak Iwan, kami punya semua skema warna. Merah, kuning, hijau, biru. Semuanya ada. Iya, jadi kita tahun ini hijau, terus banyak yang nanya, kok bisa Kok sih? bisa? Iya, Gitu ya. pertanyaan saya juga Nah, sama. Iya, nah kita tuh self-reflect gitu Pak Iwan. Jadi kami sebagai satuan pendidikan itu secara berkala selalu mengumpulkan informasi dari orang tua. Iya. Bunda, ayah pengen anaknya tuh jadi apa sih, pengen kayak gimana. Nah, hasil dari informasi itu kami rangkum secara profesional dalam program-program sekolah gitu ya. Iya. Dalam payung kurikulum merdeka, itu kita memunculkan program-program yang sesuai dengan kodratnya peserta didik gitu. Kodrat zaman, alam, kebutuhan ya. Ini bahasa Ki Hajar banget, Bu. Kodrat alam, kodrat zaman. Luar biasa, Ibu. Alhamdulillah kami juga sekolah penggerak angkatan pertama Pak Oh, Iwan. iya, oke. Baik, siap. Kemudian setelah itu dari hasil itu kita coba untuk kan anak-anak sekarang anak-anak Gen Alpha ya Pak Iwan. Deket banget sama digitalisasi. Bukan Gen Z lagi, tapi sudah Gen Alpha. Betul. Anak SD ya Pak Iwan. Anak SD, ya. Iya. Kemudian jadi kita sekarang belajar lewat LMS, Iya. Smart Al-Alaq namanya. Itu karya kolaboratif yang sampai saat ini kita pakai walaupun sudah tatap muka. Oke. Kemudian juga kita belajar untuk tadi nalar kritis gitu. Iya. Itu lewat coding, lewat digitalisasi. Ini Ibu sesudah refleksi rapor tahun lalu ini melakukan ini? Sebenarnya udah dimulai waktu pandemi sih Pak. Oh, mulai waktu pandemi. itu kita udah mulai tapi diperkuat dari hasil raport itu. Oke, Gitu, Pak Iwan. jadi akhirnya bisa hijau Iya, semua pada alhamdulillah saat seperti ini. itu. Berarti nggak ada lagi dong yang perlu diperbaiki? Nah, terus ternyata gini juga Pak Iwan, refleks sedikit gitu Pak Iwan ya. Iya. Jadi kita juga bersyukur diberikan kesempatan untuk belajar seluas-luasnya. Dukungan itu luar biasa dari Kemdikbud, mungkin Iya. dinas, pengawas yayasan. Iya. Saya dan para guru itu dikasih kesempatan untuk belajar banyak banget. Baik Iya. secara offline, lewat workshop, BIMTEK maupun lewat platform kebanggaan kita semua ya, platform Iya. Merdeka Mengajar. Platform gitu. Merdeka Mengajar, ya. Iya. Jadi ketika kita belajar, gurunya belajar, ternyata guru-guru itu juga bisa menularkan semangat yang sama kepada anak-anak gitu. Jadi anak-anak bisa pengen jadi pembelajar sepanjang hayat, itu yang kita inginkan gitu Iya, Pak Iwan. betul. Nah dari situ ketika kita ditanya, hijau euforianya udah selesai, tapi saya mikir gini, oh no, pasti tetap ada something gitu Pak Iwan. Nah, apa Akhirnya somethingnya? saya ngerender tuh, naik, ternyata ada satu yang turun. Walaupun dari hijau ada 6. yang turun? Yes. Yaitu Ternyata yaitu iklim keamanan sekolah. iklim keamanan Yes. sekolah. Kemudian saya lihat, kenapa ya turunnya sih 4,99%. Ya. Tapi kan tetap turun ya Tetap Pak turun. ya, jadi pasti ada Ya. something. Saya klik akar masalah, Ya. kemudian saya lihat, oh ternyata faktornya adalah di iklim inklusivitas. Iklim inklusivitas. Pas ngelihat sampingnya ada yang baru kan Pak Iwan? Iya, betul. Inspirasi benahi, apa Betul. pula ini? Tadinya belum ada. Nggak ada, Heeh. tadinya Excel ya Pak Iwan. Betul, tadi Excel. Akhirnya saya klik inspirasi benahi, terus lihat, oh diarahkan ke platform Merdeka Mengajar kan. Ya. Di PMM ada lagi ternyata surprise kedua. Surprise lagi. Ternyata apa coba waktu itu? Penanggulangan rokok. Saya jujur Penanggulangan. kaget, loh rokok Kok ini anak SD loh gitu Iya, ya. iya. Tapi saya kepo, pengen tahu. Iya. Pas saya klik, ternyata isinya adalah bimbingan konseling. Bimbingan BK. konseling. Dan saya bersyukur banget karena itu konsep yang baru untuk kami di SD. Oh. Iya di SD kan guru kelas ya Pak ya? Betul, Nggak punya betul. guru BK. Saya jadi baru tahu, oh ternyata ada 6 fungsi BK. Iya. Ada 4 layanan BK. Iya. Dan ternyata BK itu bukan cuma buat anak bermasalah Bukan gitu. cuma buat masalah. Betul, jadi semua anak berhak untuk dapat layanan BK. Bahkan kita bisa bikin layanan dasar yang mana nih yang jadi skala prioritas. Lalu apakah melakukan layanan BK? Kami sedang Pak, kami sedang meramu gimana, karena gini, menyesuaikan dengan karakter peserta didik SD gitu Iya. ya. Kami sedang uji coba dan sekarang tuh kita jadi gini, kalau tahun lalu sekarang semuanya hijau itu kita cari-cari sendiri, kita banyak diskusi sama teman-teman Iya. gitu ya. Tahun ini dengan inspirasi benahi dari rapor pendidikan, kita jadi nggak bisa sabar nih, tahun depan rapor pendidikan kami akan seperti apa. Waduh. Seperti itu, Seru Pak banget Iwan. ya Bu Zulfa, tepuk tangan Bapak Ibu buat Bu Terima Zulfa. kasih. Ini runut banget cara berpikirnya dan memang itulah salah satu keunggulan dari rapor pendidikan yang kita terus sempurnakan
supaya logika pemecahan masalah, identifikasinya, kemudian refleksi dan kemudian benahi itu betul-betul bisa sesuai dengan data, tapi juga dibantu jika bingung bagaimana tindak lanjut yang dibutuhkan. Terima kasih Bu Zulfa, kita simpan dulu. Kayaknya di penonton juga ada Ibu Kepala Sekolah juga ya, saya mau nyapa dulu. Ada Ibu Budian ya, mana Budian tadi? Halo Bu Dian, boleh perkenalkan dulu sebentar? Baik, terima kasih kepada Bapak narasumber dan Ibu Anita juga Ibu Julpa. Saya Dian Nuryati Priharani, saya bertugas di SDN Kenari 07. SDN Kenari 07 di mana? Kecamatan Senen, Jakarta Pusat. Di Jakarta Pusat. Iya Pak Iwan. Bu Dian, boleh cerita juga nggak kalau di pengalaman Ibu sebagai kepala sekolah nih, penggunaan rapor pendidikan versi satuan pendidikan seperti apa ya kalau di sekolah Ibu? Baik, terima kasih Pak Iwan. Pengalaman kami setelah kami membuka rapot pendidikan SDN Kenari 07 itu, semua mengalami peningkatan Pak dari tahun sebelumnya. Wah ini mirip ya, semua mengalami peningkatan. Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Iya. Kenapa Ibu bisa mengalami peningkatan? Kami sudah mempelajari rapat pendidikan di tahun 2022 lalu. Yeah. Kemudian kami melakukan aksi sesuai rapot yang indikatornya merah tersebut. Yeah. Dan kami melakukan aksi nyata melalui benahi. Benahi. Yeah. Kemudian dan kami sudah merasakan atau melihat sendiri adanya perubahan yang signifikan dari rapot pendidikan di sekolah kami tersebut. Begitu. Dan seperti yang dialami Bu Zulfa juga, awalnya kami senang. Yeah. Oh juga sama Bu ya? Betul Pak, begitu melihat halaman beranda, rapat pendidikan sekolah kami mengalami peningkatan semua. Yeah. Ternyata setelah kami mengeksplor rapot pendidikan kami, ya masih ada juga yang berwarna merah. Ya, apa yang Ibu kemudian cermati, ternyata masih ada juga nih yang PR-nya, itu apa dari yang rapor tahun sekarang? Betul Pak, jadi setelah kami menemukan apa yang merah tersebut yaitu pengalaman dari GTK kami terkait pelaksanaan pelatihan guru. Oh, ya. Okay. Padahal kami setiap ada kesempatan untuk mengikut sertakan guru-guru kami untuk pelatihan, kami selalu mengirimkan guru-guru kami. Ternyata setelah kami klik terkait ngeling langsung ke PMM, ke Pak. PMM. Iya. Nah di PMM itu saya melihat dashboardnya, ternyata guru-guru kami belum mengaktifkan akun belajarnya. Oh. Begitu Pak. Belum diaktifkan akun belajar di platform Merdeka Mengajarnya. Betul, ya mungkin. Tapi langsung pada saat itu kami berkoordinasi dengan tim kurikulum di sekolah kami, pengembang literasi dan numerasi. Yuk Bapak Ibu Guru, sekarang juga hari ini juga kita mengaktifkan akun belajar Bapak Ibu Guru supaya kita dapat apa yang kita lakukan untuk peningkatan pembelajaran di sekolah kita dan untuk peningkatan kompetensi Bapak Ibu Guru dapat terlihat di platform Merdeka Mengajar. Okay. Dan alhamdulillah Pak Iwan kami sudah mengaktifkan dan sudah 100% Pak. Tepuk tangan buat Bu Dian. Terima kasih Bu Dian. Terima kasih Bapak. Ternyata, waalaikumsalam. Ternyata kita ini kepala sekolah kayak dapat pencerahan kaget-kagetan, tapi ternyata hal yang kita pikir tadi berjalan dengan baik, masih ada nih yang masih ngeganjel dan ternyata itu bisa dibantu dengan rapor pendidikan dan refleksinya betul-betul clear ya. Oh bener nih, kita bimbingan konseling, keaktifan di platform Merdeka Mengajar karena itu sumber yang luar biasa bagi guru-guru kita untuk bisa belajar secara mandiri, berbagi dan juga berkolaborasi. Luar biasa ini ternyata mendorong perilaku nih Pak Nino pasti senang banget ini sebagai bosnya rapor pendidikan. Nah saya kayaknya ke Pak Nino ya.
Pak Nino, ini kita udah dengar dari Pak Muhsin, tadi luar biasa, langsung gerak cepat ya. Ini Kabupaten Kediri tanggapannya sangat, ini model banget lah, teladan buat Pemda kita. Dikumpul, lalu kemudian diberikan arahan supaya ayo kita lihat perencanaan kita. Penganggarannya mungkin sudah, tapi nanti kita sesuaikan gitu Pak ya. Satuan pendidikan pun juga dikumpulkan supaya kemudian melakukan penyesuaian perencanaan sesuai dengan indikator-indikator di rapor pendidikan. Tadi Bu Zulfa sama Bu Dian saking senangnya banget gitu, tadi sempat euforia, ternyata masih ada ya yang masih perlu dibenahi, itu kemudian jadi aha momen berikutnya dan terus belajar meningkatkan semakin baik lagi. Rapor pendidikan Indonesia ini gimana Pak Nino? Mungkin bisa cerita sedikit lagi enggak ya? Tadi saya paparnya udah, mungkin versi singkatnya deh. Silakan Pak Nino. Terima kasih Pak Iwan. Betul, kita sudah meluncurkan rapor pendidikan untuk Pemda dan untuk sekolah dan sangat senang sekali mendengarkan refleksinya tadi. Saya nggak tahan mau komentar sedikit Pak Iwan. Pasti. Jadi Pak Muhsin tadi yang disampaikan bukan hanya gercep tetapi juga ada 2 poin yang saya rasa sangat penting untuk kita tekankan, apresiasi juga. Pertama, beliau lebih melihat substansi daripada bungkusnya. Maksudnya apa judul kegiatannya nggak cocok, yang penting substansinya memang benar. Menyasar pada apa yang perlu diperbaiki. Betul. Jadi yang problem solving tadi itu kreatif, administrasinya nomor 2 gitu ya. Yang penting problemnya apa dan itu bisa diselesaikan. Dan yang kedua, beliau tidak memaksa sekolah untuk langsung semua. Sesuai dengan kondisi sekolahnya. Saya rasa itu sangat bijaksana karena kalau dipaksa untuk memaksakan jatuhnya administratif. Ya. Tapi ini ya udah, pokoknya apa yang bisa Sesuai dilakukan substansinya seperti apa gitu ya. Dan dari Bu Sulfa, Bu Dian tadi luar biasa sekali, yang memang ingin kita dorong adalah perbaikan berkelanjutan. Kalaupun semuanya hijau, sebenarnya pasti ada yang perlu diperbaiki. Gitu ya. Jadi terima kasih Bapak dan Ibu, luar biasa sekali. Nah, rapor pendidikan Indonesia ini melengkapi itu semua dengan mengajak publik untuk ikut terlibat, peduli pada kondisi pendidikan kita. Terlibat dan peduli. Dan yang dipedulikan adalah memang hal-hal yang paling penting untuk anak-anak kita semua, yaitu kecakapan fondasi tadi, literasi numerasi, pertumbuhan karakter anak-anak kita. Dan apakah sekolah anak saya, sekolah anak-anak kita itu merupakan lingkungan belajar yang aman, yang menyenangkan, inklusif dan menerima semua pihak. Itu Pak Iwan. Jadi ini membantu lebih besar lagi pelibatan dan kepedulian masyarakat untuk membenahi pendidikan yang betul-betul fokus pada kemampuan fondasi dan karakter yang semakin kuat. Betul. Jadi orang tua mikirnya, kita mengajak orang tua berpikir tentang hal-hal yang paling penting. Jadi mungkin bukan apakah rapor anak saya semuanya nilainya bagus. Gitu ya. Tapi apakah anak saya menjadi semakin senang membaca? Apakah anak saya di sekolah menjadi semakin terampil bekerja sama dengan teman-teman dia yang mungkin berbeda pendapat, berbeda latar belakang. Itu yang ingin kita tekankan pada orang tua juga. Jadi kecintaan kepada budaya membaca, lalu juga kemampuan untuk memecahkan masalah, bekerja dalam tim gitu ya Pak Nino ya. Itu yang mungkin refleksi yang sebenarnya esensinya di situ. Jadi bukan hanya lihat ini warna-warna rapornya udah seperti apa atau ranking anaknya gitu, betul-betul. Pak Nino, lalu kemudian gimana cara kita untuk memaknai rapor pendidikan Indonesia ini dengan sudah ada rapor pendidikan daerah dan rapor pendidikan satuan pendidikan, ini kira-kira gimana ya Pak Nino untuk memaknai semua ini? Pemaknaannya tadi rapor pendidikan Indonesia adalah agregat, potret keseluruhan. Potret semua satuan pendidikan dan semua daerah di Indonesia seperti apa. Dan kita bersama-sama bisa melihat apakah kita sudah mengalami kemajuan atau belum. Nanti Bapak dan Ibu yang silahkan diunduh gitu ya, data-datanya.
rapor pendidikan Indonesia itu dan dicermati di mana saja kita sudah mengalami kemajuan. Ada banyak berita yang menggembirakan di sana karena data dari 2021 ke 22 itu menunjukkan kita sudah mulai ada indikasi pemulihan pembelajaran. Tapi belum semuanya menggembirakan. Belum semuanya. Nah, ini yang perlu kita cermati bersama gitu ya. Adalah hal yang sudah alhamdulillah perlu kita syukuri dan kita tingkatkan lebih lanjut. Tapi memang ada beberapa komponen indikator kualitas pendidikan kita yang masih mengalami stagnan atau bahkan sedikit penurunan. Itu yang perlu kita jadikan kepedulian bersama untuk diperbaiki, Pak. Baik, terima kasih, tepuk tangan buat Pak Nino atas pencerahannya ya Bapak Ibu. Berarti kita bisa melihat secara makro juga apa yang sudah bergerak semakin baik. Dan tadi Pak Nino menyampaikan kabar gembiranya dari asesmen nasional kita bisa melihat sistem pendidikan ini telah melakukan bergerak ke arah pemulihan pembelajaran. Sesuatu yang tentunya sangat-sangat luar biasa dampak dari pandemi ya Bapak Ibu. Tapi ternyata alhamdulillah ini ada indikator bahwa, dan ini tadi yang Pak Ami bilang ini lebih solid sebenarnya daripada PISA, karena kita datanya itu sangat kaya dan mencakup komprehensif sekali. Kita telah mengalami pergerakan pemulihan pembelajaran, tetapi Pak Nino juga menyampaikan, sama tadi seperti kayaknya tema dengan Bu Zulfa dan Bu Dian, walaupun sudah hijau semua, udah senang banget, ternyata masih ada nih PR-PR-nya gitu ya. Nah ini mungkin yang perlu menjadi perhatian kita semua, jangan lengah, walaupun kita sudah bergerak ke arah pemulihan, ternyata PR kita tetap masih ada. Makasih Pak Nino. Dari Bu Anita, mungkin gimana Bu, dari kacamata Ibu sebagai pengamat pendidikan, seorang akademisi, bagaimana Ibu melihat rapor pendidikan Indonesia ini, kehadirannya seperti apa menurut Ibu? Ya, terima kasih Pak Iwan. Saya merasa gembira sekali ya, dan saya menyampaikan apresiasi kepada Kemdikbud untuk upaya ini. Karena selama bertahun-tahun kita itu biasanya disuguhi hasil PISA gitu ya. Dan bertahun-tahun pula itu kita merasa, aduh kok Indonesia begitu-begitu terus gitu ya. Namun saya belum melihat ada upaya yang strategis, yang bersungguh-sungguh dan komit gitu loh untuk memperbaiki situasi. Nah di balik rapot pendidikan ini kan asesmen nasional. Disitulah memang benar yang disampaikan Pak Nino, dan tadi Pak Ami kan menyampaikan soal PISA ya sebagai rujukan untuk melihat kemajuan pembangunan pendidikan. Tapi saya melihatnya begini Pak Iwan, baru-baru ini bulan lalu saya mengikuti konferensi besar di Yunani dari peneliti soal pembelajaran. Jadi, konferensi internasional di Yunani. Ya, dari Eropa mestinya. Jadi Eropa. Konsorsium Eropa, para peneliti soal pembelajaran. Dan itu besar sekali, jadi 2.000 lebih presentasinya dari 60 negara lebih. Banyak dan sekali, banyak presentasi itu soal asesmen besar-besar. PISA, TIMSS, dan PEARLS. Kalau saya bandingkan, wah ini asesmen nasional kita ini memberikan harapan baru. Jadi memang benar kalau PISA itu kan, Pak Nino bisa mengkoreksi saya ya kalau salah, ada 3 ya yang dilihat, matematik, membaca, dan sains. Kemudian ada survei, survei untuk siswa. Tapi survei kita ini, survei karakter dan survei lingkungan belajar ini jauh lebih lengkap. Jadi di situ saya melihat ada itikat untuk bukan hanya mengkarbit supaya hasilnya bagus. Dan ini saya gembira melihat mendengarkan tadi Pak Kadis dan ibu-ibu kepala sekolah ini sudah melakukan dengan strategi dan cara yang benar gitu. Dan ini yang saya harapkan ke depannya itu yang akan terjadi di Indonesia. Kalau itu terjadi, kita boleh berharap bahwa kemajuan untuk pembangunan pendidikan itu bisa kita capai gitu. Jadi kan tadi dijelaskan oleh Pak Kabeskap bahwa kan ada 3 komponen tuh asesmen AKM, literasi numerasinya itu yang kayak PISA-nya itu, tapi ada karakter dan lingkungan belajar. Nah, mendengarkan Bu Sufa dan Bu Dian bahwa tidak langsung ngedrill dan mengkarbit seperti di drill ayo supaya nilainya bagus di AKM, tetapi mulai dari melihat lingkungan belajarnya dan proses itu yang dibenahi. Jadi
spiritnya membenahi itu. Jadi rapot pendidikan Indonesia ini kan juga mengajak partisipasi masyarakat itu. Betul. Jadi orang tua bisa melihat nantinya ya. Bahkan sekolah ya. Tadi saya ngobrol-ngobrol baru dengar ini bahwa sekolah bisa ngeprint poster. Poster dari rapot pendidikan Indonesia sehingga posternya, bisa dipasang di sekolah. Betul, dipasang sehingga di orang tua sekolah. bisa melihat. Ya. Sehingga rapot pendidikan Indonesia ini ya kepentingan kita bersama. Bahkan kami di BAN ada rekan Pak Ketua dan Pak Sesjen BAN, Pak Toto dan Pak Budi itu kita ya. Terus ngomongnya asesmen nasional gitu ya, dan rapot pendidikan bagaimana mengintegrasikan juga di instrumen-instrumen akreditasi itu. Sehingga perlu kita dukung dan kita rawat dan kita jaga bersama lah, supaya kalau ini kan baru 3 tahun ya, tahun 2021, 22, 23 ini. 23 tahun ini, ya. Yang namanya asesmen itu untuk menjadi sangat baik dan sempurna itu juga butuh waktu. Dan itu membutuhkan kejujuran dari yang mengisi, kemudian administrasinya, dan dari semua tingkatan. Termasuk seperti tadi Pak Kadis menyatakan, wah ini langsung mengumpulkan tetapi tidak dalam spirit, ayo gimana supaya angka Kediri naik dengan arti yang cepat tetapi rankingnya cepat melesat gitu, tidak, tapi proses itu yang dibenahi. Itu spirit itu yang kita, mungkin yang dimaksud dengan Pak Kabeskap itu jujur, itu kita jujur bukan hanya dalam pengisian tapi jujur dalam prosesnya. Kita setia pada proses, itu nanti proses pasti tidak akan mengkhianati hasil itu Pak. Ya. Terima kasih. Tepuk tangan buat Bu Anita, Bapak Ibu. Ibu Anita menggarisbawahi tentang proses. Dan memang Bapak Ibu ini yang sebenarnya membedakan cara kita melakukan assessment, dulu ujian nasional dengan assessment nasional. Bahwa ini bukanlah untuk kepada siswanya yang kemudian disuruh ujian gitu ya. Tapi ini sebagai sampel, dan di mana kita dengan ilmu, tentunya dengan ilmu pengetahuan statistik, kita bisa melihat secara sampling bahwa ternyata ada masalah ini dan itu, tapi sebenarnya nggak ada pressure buat murid. Jadi muridnya itu sebenarnya apa adanya saja, dan nggak perlu juga semuanya gitu ya. Jadi jangan dipaksakan juga atau ekspektasi, semuanya harus ikut nih, jadi itu agak miskonsepsi gitu. Ini kita betul-betul melakukannya itu untuk melakukan pemetaan kondisi, sehingga kemudian prosesnya yang kita benahi. Apalagi yang tadi yang aspek non-kognitif yang sering terlupakan, misalnya tadi tentang bagaimana menciptakan iklim keamanan sekolah, atau juga bagaimana gurunya memiliki budaya belajar gitu ya, yang semakin kuat. Justru itulah yang hal-hal yang lebih esensial, bagian dari proses, dan Pak Kadis tadi menguatkan. Nah ini kita melakukan pelatihan guru-gurunya supaya bisa menyesuaikan dengan ekspektasi pemecahan masalah yang ada di rapor pendidikan tadi. Baik, Bapak Ibu, kita kayaknya ada satu perwakilan dari orang tua, Bu Yuliantini. Bu Yuliantini, benar nggak ya tadi itu suka duka? Kayaknya Ibu boleh cerita dulu nggak? Tadi barusan saya cerita tentang anak ya Bu. Anak Ibu ikut asesmen nasional juga kah atau gimana? Iya. Boleh mic-nya? Tes. Oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi Bapak Ibu. Izin saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Yuli. Kebetulan saya memiliki 2 orang anak. 2 orang anak. Yang pertama sekarang duduk di bangku kelas 7 Bapak di SMP Negeri 245 Petukangan Jakarta Selatan. Kelas 7? Kelas 7. Okay. Dan yang nomor 2 di bangku kelas 5 SDI Islam Asalam Joglo, Jakarta Barat. Tadi pertanyaan Pak Iwan mengenai asesmen nasional Pak. Betul. Kebetulan, Ibu, ya Pak. Anaknya dua-duanya berarti ikut asesmen nasional ya? Yang kelas 7 belum Pak. Oh yang 7 baru tahun ini ya? Iya baru tahun ini. Nanti kelas 8 kalau informasi dari sekolah Pak baru ada asesmen nasional. Tapi yang kelas 5 Pak, yang kelas 5 saat sudah ini sudah. Jadi sebagai informasi yang bisa saya sampaikan, semenjak bulan Agustus kemarin dari sekolah itu melakukan persiapan atau yang disebut dengan latihan-latihan gitu. Latihan-latihan dalam bentuk soal-soal literasi numerasi. Tadi
saya mendengar Profesor Anita menyampaikan proses dan saya amat sangat mendukung sekali prosesnya Pak. Karena di AKM ini tidak hanya literasi dan numerasi saja yang yang didalami oleh anak-anak, tetapi juga ada survei karakter dan survei lingkungan gitu. Ya, jadi saat ini masih sedang dalam masa latihan-latihan untuk proses menuju asesmen nasional Pak. Anaknya stres nggak Bu? Anaknya stres, kalau pulang mungkin capek, langsung tidur capek. aja. Karena ada tambahan waktu belajar Pak dari sekolah untuk latihan-latihan ini. Oke. Gitu Pak, tapi anaknya sih senang-senang aja itu. Anaknya senang-senang aja. Kalau ujian nasional kan pasti banyak sekali tekanan-tekanan ya Bu ya untuk... Paling dari kami sebagai orang tua itu mensupport supaya anaknya itu nyaman. Nyaman, ya. Iya, jadi tidak ada istilahnya beban kamu besok mau ujian nak, kamu harus begini-begini. Justru semakin dia diberikan tekanan malah dia tidak bisa fokus dengan apa yang mau dia kerjakan gitu loh Pak. Baik. Bu, ini Ibu baru mendengar hari ini tentang rapor pendidikan Indonesia. Iya. Tadi Pak Nino menyampaikan bahwa ini tujuannya untuk lebih menguatkan keterlibatan, peran aktif dan juga kepedulian karena semua punya peran dalam pembenahan pendidikan di Indonesia. Apa yang apa harapan Ibu dengan adanya rapor pendidikan Indonesia ini? Silakan Bu Yuli. Baik, harapan saya terkait dengan rapor pendidikan Indonesia ini, informasinya semakin detail gitu ya Pak. Jadi merefleksikan mutu dan kualitas pendidikan Indonesia ke depannya. Jadi sewaktu saya minta informasi laporan rapor pendidikan ini ke sekolah dan sangat dibantu oleh pihak sekolah. Yang saya dapatkan bahwa rapor pendidikan ini menjadi pedoman bagi sekolah Bapak untuk melakukan refleksi dan pembenahan. Dan memang ada beberapa indikator yang memerlukan perbaikan dan di situ juga ada keterlibatan orang tua untuk mendukung dan mensupport. Jika bisa saya sampaikan di sini Bapak ringkasannya karena saya dapat bentuk print out dan juga PDF jadi buat saya tuh agak sulit ya. Dari mana Bu dapat print out dan PDF? Dari sekolah karena saya minta karena kebetulan sekolah kami ini penyampaian rapor pendidikan ini baru disampaikan secara lisan Pak. Gitu. Jadi karena saya butuh informasi yang Ibu minta kepada sekolah. Dan sekolah memberikan dalam bentuk print out dan ada juga PDF. Tapi emang agak effort ya Pak. Kalau misalnya nanti next ada poster itu mungkin memudahkan kami sekali. Karena di situ kan informasinya lebih simpel Bu. Lebih simpel, betul. Jadi dari rapor pendidikan itu saya bisa sampaikan bahwa ada peningkatan Bapak yang saya baca itu. Ada peningkatan khususnya di kemampuan numerasi untuk sekolah anak saya yang di SMP. Tetapi peningkatan itu ternyata juga khususnya di numerasi itu sendiri pencapaiannya ada rapor hijaunya ternyata juga seperti yang tadi Bu Zulfa bilang, ternyata hijau itu jangan merasa senang dulu, ternyata masih ada PR di domain aljabarnya yang untuk diperbaiki gitu. Dan yang paling membahagiakan buat saya ternyata dari ringkasan rapor pendidikan sekolah anak saya tersebut bahwa survei karakter menduduki pencapaian tertinggi Bapak terbaik gitu. Jadi luar biasa. Senang ya Bu? Senang Bapak, berarti signifikan. Jadi semua perbaikan itu yang saya lihat di rawat pendidikan ini perencanaannya berbasis data. Jadi itu bukan asumsi tetapi melainkan fakta. Jadi harapan saya semoga ke depannya sudah tidak ada lagi sekolah unggulan tapi semua sekolah adalah unggulan. Semua sekolah adalah sekolah unggulan. Semua sekolah unggulan. Terima kasih Bu Yuli. Luar biasa penutupnya ya. Jadi ketika semua sekolah sudah bisa berbenah, bisa kemudian melihat apa hal yang kurang, maka sejatinya dimanapun kita mengirim anak-anak kita sekolah, sekolahnya bisa menjadi sebuah sekolah unggulan. Orang tua merasa nyaman, orang tua percaya dan inilah gunanya kita memiliki sebuah data yang ditampilkan dengan mudah, dengan sederhana, sehingga mendorong perilaku untuk melakukan pembenahan bersama-sama, tapi spiritnya itu tetap adalah belajar terus dan terus. Jadi walaupun sudah baik pun, tetap saja kita lanjut untuk melakukan pembenahannya semakin baik. Baik, Bapak Ibu kita sampai pada sesi tanya jawab.
Saya mengundang mungkin dari audiens ada beberapa penanya, boleh saya lihat dulu ada yang mau nanya. Silakan Ibu 1, Bapak 2, ya silakan. Nanti sebutkan nama dan kemudian ditujukan kepada siapa pertanyaannya. Singkat dan langsung aja, Ibu dulu deh yang jilbab pink. Ya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada Pak Iwan. Selamat pagi Pak Nino, Pak Musin, Prof. Anita, dan Ibu Zulfa. Perkenalkan Bapak Ibu sekalian, saya Bekti, saya adalah perwakilan dari Zina Community yang merupakan komunitas representasi orang tua yang sudah mencetak ribuan ibu penggerak di seluruh Indonesia. Waduh, semangat banget ini perkenalannya. Mohon izin Bapak dan Ibu, langsung. Tadi disebutkan ya beberapa hal bahwa orang tua ini memiliki peran juga dalam rapor pendidikan di Indonesia ini. Nah, yang ingin kami tanyakan ada beberapa hal di Ibu Bapak. Yang pertama, apakah platform rapor pendidikan yang diluncurkan saat ini memiliki perbedaan, khususnya apakah orang tua bisa mengaksesnya atau sama seperti yang sebelumnya, kita perlu bertanya ke sekolah dahulu untuk bisa mendapatkan data tersebut. Dan pertanyaan kedua adalah, bagaimana sih mungkin dari Bapak Ibu sekalian bisa sedikit menyampaikan teknisnya, karena sejujurnya kami di akar rumput ya, di lingkungan orang tua masih banyak nih, terutama yang di daerah mungkin ya, yang mungkin segan, malu, atau bingung mulai dari mana sebenarnya bisa kita memulai pembicaraan kepada sekolah untuk akhirnya bisa mendapatkan rapor pendidikan ini, begitu. Dan pertanyaan yang terakhir, bagaimana jika nantinya para orang tua ini kami mendapat penolakan dari pihak sekolah yang tidak memberikan rapor pendidikannya. Padahal kami ini sebagai orang tua memiliki kemauan yang sangat besar untuk terlibat dalam pendidikan anak-anak kami di Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Bekti. Ibu Bekti. Bekti, oke. Silakan Bapak yang, ya silakan Pak. Ya. Penanya kedua kita. Selamat pagi, nama saya Motul. Saya adalah mitra dunia industri untuk SMK. Saya mau tanya ke Mas Nino aja tentang ini Mas, bagaimana follow up dari kementerian atas rapor pendidikan ini. Kemudian kalau untuk kayak mitra industri dunia industri SMK itu sebenarnya memungkinkan nggak sih mau ngeliat juga gitu hasil rapor pendidikan Indonesia. Terima kasih Mas. Baik, terima kasih buat penanya kedua Pak Mojo. Nah ini kita mungkin langsung aja, banyak pertanyaan kayak ke Pak Nino sih sebenarnya ini yang jawab ya. Tapi kita akan mungkin juga nanya sama Pak Muksin mungkin ya sama Bu Zulfa. Terutama yang bagaimana engagement atau jika orang tua ingin tahu. Dan bahkan tadi ada pertanyaan jika ada penolakan gitu ya, nggak boleh tahu, nggak boleh ngobrol gitu. Nah kira-kira apa sih tips yang bisa diberikan jika ada masyarakat, jika ada orang tua yang sebenarnya peduli. Kan tadi dia bilang, Bu Bekti bilang dia peduli nih pengen bantuin, tapi kadang-kadang malah interaksinya kurang mendukung ke arah sana gitu. Ke Pak Nino dulu, nanti saya ke Pak Muksin dan Bu Zulfa. Silakan nih Pak Nino. Ada yang khusus SMK juga loh. Wah iya, terima kasih Ibu Bekti dan Pak Motuls. Ini pertanyaannya straight to the point ya. Kalau gimana caranya Pak dapatkannya itu. Untuk sementara memang orang tua perlu meminta kepada sekolah. Kalau sekolahnya belum menyampaikan informasi itu kepada orang tua murid. Dan yang saya tangkap dari yang disampaikan Bu Bekti ini ada aspirasi apa yang bisa membantu orang tua untuk memintanya itu jangan sampai ditolak gitu ya Bu ya oleh sekolah. Ini kita sedang ada proses diskusi internal di Kemdikbud. Ini terima kasih masukannya. Aspirasi ini sudah kita dengar dari berbagai pihak juga bagaimana caranya supaya orang tua posisinya itu lebih kuat ketika meminta data rapor pendidikan kepada sekolahnya. Tapi pada prinsipnya ini merupakan hak orang tua untuk melihat karena orang tua dan murid juga bagian dari warga sekolah yang sangat perlu diajak bicara, diajak berefleksi dan terlibat di dalam perbaikan kualitas sekolahnya.
Jadi sebenarnya jangan ragu Bapak dan Ibu semuanya, para orang tua untuk meminta data rapor pendidikan kepada sekolah masing-masing. Satu, itu sudah dimudahkan oleh sistem, jadi sekolah nanti Bu Zulfa bisa cerita, tinggal satu klik saja kok, satu klik kemudian bisa mengunduh data rapor pendidikan sekolah itu dan dalam bentuk PDF ya Ibu ya, bisa dengan mudah di forward ke grup WA orang tua atau komite sekolah. Jadi sebenarnya secara teknis sudah sangat-sangat mudah. Nah mungkin tinggal pendekatannya, cara kita meminta kepada sekolah gitu ya. Yakinkan sekolah bahwa ini bukan untuk menghakimi sekolah, bukan untuk memberi penilaian kepada sekolah, tetapi kita berada pada posisi yang sama, kepentingan kita sama. Kepentingan kita adalah supaya pembelajaran, pendidikan yang dialami oleh anak-anak di sekolah itu bisa ditingkatkan terus. Kalau ada yang masih kurang, apa yang bisa kita kontribusikan sebagai orang tua untuk membenahi hal itu. Itu kira-kira dari, tapi noted Bu, kita akan carikan apa lagi yang bisa kita berikan gitu ya kepada orang tua sehingga ini lebih memudahkan lagi. Gitu. Ini orang tua penggerak kayaknya Pak Nino, penggerak banget ini. Kalau yang khusus SMK tadi mungkin sekaligus borong. Apa tindakan atau follow up gitu ya Pak Motuls ya. Sebenarnya sudah banyak Pak, sebelum ini diluncurkan pun Kemdikbud itu menggunakan data assessment nasional untuk satu mengevaluasi program-program prioritas kita, termasuk program di SMK Pusat Keunggulan misalnya. Seberapa efektif untuk meningkatkan indikator apa saja, termasuk indikator yang khusus SMK, kebekerjaan, apakah proses belajarnya itu melibatkan industri, apakah kurikulumnya itu memang dirancang bersama-sama dengan pelaku industri ya, dunia usaha industri yang menjadi sasaran lulusannya. Jadi kita punya indikator-indikator khusus SMK di dalam asesmen nasional itu, dan itu kita gunakan untuk mengevaluasi apa yang perlu kita perbaiki sendiri dari program-program prioritasnya Kemendikbudristek, termasuk untuk SMK. Follow up kedua adalah untuk memilih sasaran satuan pendidikan dan Pak Iwan untuk memilih engagement dengan Pemda gitu ya. Jadi ketika Pak Iwan bertemu dengan kepala daerah, dinas pendidikan, itu selalu berbekal rapor daerah itu seperti apa yang masih sangat bisa diapresiasi, selalu ada yang bisa diapresiasi. Ini kelebihannya rapor pendidikan karena ukurannya itu komprehensif. Di setiap daerah dan di setiap sekolah pasti ada sesuatu yang bisa diapresiasi. Nah, tapi juga ada hal-hal yang perlu ditingkatkan. Jadi follow up-nya tadi selain Monef program kita itu untuk advokasi dan sosialisasi kepada Pemda, Dinas Pendidikan dan kepada satuan pendidikan. Nah di tingkat pusat sendiri ketika kita merancang program baru, misalnya kemarin kita mau mengirim 15 juta buku bacaan yang asik, yang memantik keinginan anak untuk membaca, itu tentu kita perlu memprioritaskan sekolah tertentu. Nah itu pasti menggunakan data assessment nasional. Ya bahkan Mas Menteri sudah clear sekali arahannya kepada kami gitu ya. Pemilihan sekolah sasaran, kalau itu programnya untuk peningkatan hal-hal yang diukur di assessment nasional, maka itu harus didasarkan pada data. Jadi kita selalu menggunakan data assessment nasional untuk memilih mana yang perlu diprioritaskan. Dan ini tadi yang saya sampaikan, kita sangat berharap Pemda juga melakukan hal yang sama. Kalau Pemda ada upaya, tadi Pak Muhsin cerita di sebelum masuk acara ada penguatan untuk inklusi ya Pak ya di Kediri, karena kepeduliannya besar sekali di situ. Itu sesuatu yang luar biasa sekali. Nah, data asesmen nasional rapor pendidikan daerah bisa dipakai untuk mengidentifikasi sekolah mana saja yang paling siap untuk menjadi sekolah inklusi, karena ada indikator khususnya di sana itu. Saya rasa itu Pak Iwan tindak lanjut yang kita lakukan. Gitu ya. Baik, luar biasa Pak Nino. Saya mau sampaikan satu oleh-oleh sih. Saya baru pulang juga kemarin dari Provinsi Aceh ya. Jadi salah satu kepala daerah itu saya tunjukkan rapor pendidikannya. Terus dia sangat tertarik, terus dia bilang saya juga harus punya ini.
Jadi dia mau minta akun belajar.id biar punya akun sendiri dan bisa melihat rapor pendidikannya sendiri, nggak perlu nanya kepada kepala dinas. Karena saking mudahnya gitu, tampilan dari rapor pendidikan versi daerah yang sekarang ini, saking sangat mudahnya dan cepat beliau memahami, sehingga bilang ini saya juga bisa punya nggak katanya. Oh ternyata ada belajar.id, saya juga mau belajar.id supaya bisa akses rapor pendidikan mandiri gitu ya, kata kepala daerahnya. Itu mungkin satu PR juga ya kita bisa bicarakan. Monggo Pak, gimana? Gak mau saya, Bener. saya bisa lihat data. Banyak fansnya intinya Pak Nino, fansnya makin banyak rapor pendidikan tuh. Bu Anita juga minta tuh yang peneliti juga nanti supaya ada itu, nanti kita pikirkan ya. Ya kita pikirkan sama-sama nanti cara aksesnya bagaimana. Tapi betul karena datanya sangat kaya, kalau para peneliti ini bisa mengakses mungkin secara anonim gitu ya, bisa melakukan analisis sekunder, membantu kita memaknai data-data itu akan sangat bagus. Terima kasih masukannya. Banyak pesan-pesan ya ini. Baik Pak Muksin, gimana Pak Muksin? Ini ada masyarakat semangatnya penggerak Pak. Terus jika atau resep-resepnya tipsnya untuk bisa mendapatkan atau berdialog dengan Pemda dalam hal ini. Dan jika ada penolakan Pak, mungkin Bapak bisa dari kacamata pemerintah daerah, apa sih yang bisa dilakukan? Silakan Pak Muksin. Matur suwun. Bunda penggerak, jadi untuk saat ini saya berpikiran tidak perlu ada kekhawatiran, kesulitan mendapatkan data ya, termasuk rapot satuan pendidikan, karena kepala sekolah kita semuanya ya, hampir semuanya adalah kepala sekolah penggerak juga ya, guru penggerak ya, diangkat dari guru penggerak ya. Jadi sudah tidak akan menghambat, tidak ada lagi halang menghalangi untuk memperoleh informasi itu. Tapi setiap dinas pendidikan, setiap pemerintah kabupaten kota pasti menyediakan kanal khusus pengaduan ya. Kalau di kami itu langsung di bawah Mas Bupati ya, ada Halo Mas Bupati. Apapun keluhan masyarakat, apapun masukan masyarakat bisa disampaikan di sana. Dan kami juga mengikutinya dengan ada kanal pengaduan Halo Disdik ya. Di sana masyarakat bisa menyampaikan pendapat, masukan, saran perbaikan untuk pelayanan pendidikan di Kabupaten Kediri dan dijamin kerahasiaannya. Jadi identitas pelapor, identitas yang menyampaikan kritikan itu tidak akan keluar ya, aman, pokoknya aman gitu ya. Jadi seperti itu, jadi jangan khawatir, kepala sekolah berasal dari guru penggerak pasti seide dengan bunda penggerak ya, matur suwun. Luar biasa, ini Pak Kadis kita ini Kadis penggerak juga ini kayaknya ya. Luar biasa sekali mentransformasi kabupatennya sehingga sangat ramah terhadap masyarakat yang betul-betul ingin berpartisipasi dan termasuk jika ada yang kurang puas atau ingin ditanyakan ada kanal aduan Pak ya, layanan aduan publik yang itu kayaknya dari Pak Bupati sendiri itu juga sangat memiliki itu ya, betul-betul. Ya, Bu Zulfa gimana? Langsung nih Bu. Baik, Bunda Bekti, salam kenal Bunda. Jadi berbagi ya, izin berbagi Pak Iwan. Jadi kalau kita di sekolah tuh ada yang namanya PSTCP Bun, Parents, Students, Teachers Collaboration Program. Nah itu biasanya di awal tahun secara berkala tuh Bun, tiap semester kita ada pertemuan dengan koordinator kelas ya, kita sebut korlas atau mungkin komite ya. Di situ tuh sebenarnya sesi informal Pak, makan bareng, ngobrol, dengerin mereka curhat gitu ya. Sambil kami juga memaparkan. Nah Bunda, kegiatan sekolah yang sudah berlangsung ini, yang akan berlangsung ini, update-nya ini. Nah salah satu update yang kita berikan adalah terkait dengan rapot pendidikan. Yeah. Dan biasanya di depan kita sudah sampaikan ke orang tua Bun, karena kebetulan tuh qadarullah semuanya Bunda, Pak Iwan. Yang datang Bunda ya? Semuanya Bunda, kayaknya mungkin juga ayahnya mencari nafkah ya. Jadi Bun, ya punten, ini bukan buat ajang salah-salahan, tunjuk-tunjukkan. Tapi kalau kita ibaratnya satu perahu, kita menuju hal yang sama kan. Kita ingin nganterin anak-anak kita mencapai kompetensi terbaik mereka. Ya. Jadi Bunda sama kita ini
partner, nggak ada versus gitu, bukan versus. Jadi ya kita coba paparin ya Bun ya. Nah ini capaian kita yang naik, alhamdulillah paparannya seperti ini, kemudian yang masih turun ini. Terus tadi iklim keamanan sekolah, habisnya khawatir, Miss berarti sekolah nggak aman? Tenang Mam, tenang. Di dalamnya masih ada faktor yang lain kok. Kita buka gitu faktornya. Jadi ternyata dengan kita open seperti ke orang tua, ada masukan pasti Pak Iwan. Miss berarti harus lebih gini gitu misalnya. Oke baik kita tampung ya Bun. Kemudian kita bikin skala prioritas. Mana nih yang bisa kita wujudkan dalam waktu seperti kemerdekaan Pak Iwan dalam jangka waktu sesingkat-singkatnya. Mana juga yang memang takes time gitu. Dan alhamdulillah sejauh ini ketika kita lebih open ke parents justru mereka memberikan feedback yang baik. Walaupun itu mungkin masukannya keras ya, tapi baik untuk kita. Hanya kita sesuaikan dengan skala prioritas, dengan kegiatan sekolah juga. Dan kalau tujuan kita adalah mengantarkan anak-anak kita, anak-anak ayah bunda adalah anak-anak kami, berarti kita satu perahu, tujuan kita sama. Seperti itu Bunda, jadi jangan khawatir ya Bun ya. Terima kasih. Luar biasa. Pak Iwan. Tepuk tangan nih buat semua narasumber kita. Ini Bu Zulfa semangat banget ya, saya jadi kayak tambah energi loh ini dengerin Bu Zulfa ngomong. Kayaknya semangat banget, wajah pendidikan Indonesia cerah banget deh kalau ini kepala sekolah kayak Bu Zulfa semua loh. Amin. Luar biasa. Jadi walaupun ada kritikan keras dari orang tua tetap bisa. Jadi ini tuh komunikasi dengan positif Bu. Dan itu Ibu sepertinya melakukan itu di acara ini juga gitu ya. Sangat angle-nya sangat positif sekali. Bu Zulfa, kita udah di penghujung acara. Jadi saya minta mungkin langsung ke Bu Zulfa nih yang pertama ya. Apa pesan yang bisa disampaikan kepada publik, apakah kepada para pendidik, kepala sekolah, tentang rapor pendidikan, khususnya rapor pendidikan Indonesia ini. Silakan Ibu. Terima kasih Pak Iwan kesempatannya. Bapak Ibu, teman-teman kepala sekolah khususnya dan pada guru, seringkali kita tuh, saya deh mungkin ya, kita ngerasa bingung gitu mengidentifikasi, melakukan refleksi, apa sih sebenarnya masalah kita gitu ya. Kita lupa nih bahwa di tangan kita, di gadget kita, di laptop kita tuh ada satu alat bantu yang powerful untuk kita melaksanakan perencanaan berbasis data gitu. Jadi saya mau ngajak Bapak dan Ibu, yuk sama-sama kita manfaatin sebanyak-banyaknya efek baik dari rapor pendidikan. Karena apa? Saya punya pantun Pak Iwan. Silakan Bu. Izin Bapak Nino, Bapak Ibu. Ke kota Teobelo membeli kue bagea. Cakep. Paling enak dimakan bersama dengan keluarga. Cakep. Ayo teman-teman manfaatkan rapor pendidikan kita untuk melaksanakan perencanaan berbasis data, bukan asumsi semata. Luar biasa. Jadi sayang kan kalau nggak dimanfaatin Bapak Ibu, begitu Pak Iwan. Mohon maaf saya ibu-ibu anti rugi. Tetap apapun sedikit pun dimaksimalkan Bu ya. Benar. Oke. Seperti itu Pak Iwan. Luar biasa. Terima kasih Bu Zulfa. Sami-sami. Bu Anita silakan closing statement Ibu, pesan kepada publik, kepada pengamat pendidikan dan semuanya tentang rapor pendidikan ini. Baik, silakan. Mungkin mimpi ya, harapan juga. Karena kadang-kadang di luar ada kritik ya, kenapa sih kok kita itu pakai pisah gitu ya. Itu kan dari luar gitu, kok kayak enggak percaya dengan diri sendiri. Betul. Gitu. Saya pernah sangat mengkritik ya ujian nasional gitu. Tapi kemudian kenapa kita pakai suatu assessment, jadi assessment itu kan macam-macam ya, tujuannya apa dan sifat dari assessment sendiri itu bagaimana dan formatnya dan lain sebagainya lah. Tapi untuk membuat lebih sederhana, kalau kita nggak punya assessment, nggak ada dasar penilaian, bagaimana kita bisa menilai kemajuan pembangunan pendidikan kita. Jadi terlepas dari baik buruknya ketika pemerintah sudah menggunakan rujukan PISA, ya karena kita belum punya. Gitu. Betul. Tapi sekarang dengan asesmen nasional ini, saya harapkan sih, jadi kemarin ketika di konferensi itu mendengarkan presentasi PISA, TIMSS, PEARLS, saya tuh jadi bermimpi, wah suatu saat asesmen nasional kita ini juga bisa dirujuk. Jadi rujukan bukan hanya di Indonesia, tapi oleh negara-negara lain juga. Tentunya harus diterjemahkan, tetapi ya ini suatu prospek yang sangat bagus dan makanya ayo kita dukung, kita jaga dan kita rawat dan kita perbaiki. Yang namanya assessment itu kan juga makin lama makin diperbaiki. Dan paling tidak untuk Indonesia sendiri, asesmen nasional ini
dan kemudian dikomunikasikannya lewat raport pendidikan, baik itu untuk kabupaten, sekolah maupun untuk Indonesia. Ini sudah meluaskan partisipasi bukan hanya dari pembuat kebijakan seperti bapak-bapak bertiga ini di berbagai tingkat ya, pusat maupun daerah, juga dari aktor dan dari orang tua dan dari seperti saya peneliti dan dari banyak pihak lah. Itu semua ayo kita miliki ini bersama gitu dan kita dukung, kita terus benahi semangat itu yang saya harapkan itu akan terjadi. Terima kasih Pak Iwan. Terima kasih, tepuk tangan buat Prof. Anita. Ayo terus kita jaga, kita rawat, dan kita gunakan untuk benahi sehingga pendidikan Indonesia akan semakin baik. Silakan Pak Kadis, Pak Muksin. Singkat saja, kami ingin mengajak dan menggunakan rapor pendidikan ini untuk sarana berbenah diri, memperbaiki layanan pendidikan yang lebih baik, komprehensif, sesuai dengan kebutuhan belajar anak dan tugas perkembangan anak ke depan. Matur suwun. Waduh, singkat pada to the point ya. Terima kasih Pak Muksin. Silakan Pak Nino, pesan kepada khalayak publik, semua pemangku kepentingan. Kayaknya sudah semua Pak Iwan. Jadi silakan saya mengajak Bapak Ibu untuk mendengarkan dan menyambut ajakan-ajakan dari para narasumber sebelumnya, Bu Sulfa, Bu Anita, Pak Husni. Tapi kalau boleh nambahkan, Bapak dan Ibu, kita melakukan semua ini kan karena kita punya cita-cita, yaitu bahwa semua sekolah di Indonesia itu menyediakan pengalaman belajar yang menyenangkan, yang aman, yang inklusif, yang memantik anak-anak kita untuk tumbuh dan menemukan potensi terbaik dirinya. Itu bisa kita lakukan dan bisa kita raih. Alatnya salah satunya adalah asesmen nasional dan rapor pendidikan ini. Bapak dan Ibu silahkan unduh rapor pendidikan Indonesia untuk melihat apa saja yang diukur di sana, cara memaknainya seperti apa. Dan kalau Bapak dan Ibu punya anak di sekolah, silahkan minta data rapor pendidikan itu kepada sekolah Bapak dan Ibu. Moga-moga dengan perbaikan terus-menerus tadi disampaikan, semua sekolah di Indonesia menjadi sekolah favorit, sehingga tidak ada lagi nanti heboh-heboh PPDB, pilih-pilih sekolah favorit, karena semua sekolah di Indonesia itu menumbuh kembangkan potensi anak-anak kita. Terima kasih. Luar biasa Pak Nino, tepuk tangan Bapak Ibu semua. Bapak Ibu, tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Kembali pesan kita semua adalah ayo kita gunakan rapor pendidikan, khususnya dalam hal ini rapor pendidikan Indonesia, untuk kita bisa terus bersama-sama bergotong royong melakukan identifikasi, refleksi, dan benahi hal-hal yang betul-betul esensial, fundamental bagi perbaikan sistem pendidikan Indonesia. Rapor pendidikan bisa diakses di laman www.raporpendidikan.kemdikbud.go.id. Dengan adanya rapor pendidikan Indonesia, kita harapkan akan semakin menguatkan kolaborasi dan gotong royong karena hashtag semua punya peran. Saya akan tutup dengan pantun karena sudah dimulai oleh Bu Zulfa. Jadi kayaknya saya harus juga berpantun, tapi Bu Zulfa pantunnya dihafal, saya harus membaca. Ibu lebih keren. Apakah obat buat penambah ceria? Sering-seringlah berkumpul, berbagi cerita baik. Ayo dukung terus pembenahan pendidikan Indonesia. Akses rapor pendidikan, pendidikan akan jadi semakin baik. Kalau berkumpul jangan lupa bagi-bagi makanan. Ngobrolnya lama pasti perut terasa lapar. Semangat gotong royong, ayo terus kita kuatkan. Serentak bergerak, kita wujudkan Merdeka Belajar. Terima kasih Bapak Ibu, saya Iwan Syahril undur diri. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.